Halo, selamat siang teman-teman. Kita jumpa di live trade ya hari ini di IDX tanggal 23 November 2020 hari Senin teman-teman, di first day di minggu terakhir ya. Tanggal 23 November ya teman-teman. Kita lihat untuk trade hari ini sekarang jam 14.24 sekitar ya, kurang lebih 30 menit ke depan market close di sesi 2 hari ini. Ya, kita lanjut teman-teman. Nampaknya di IHSG hari ini data terakhir dari RTI adalah 1,342% di rebound hari ini untuk market ya teman-teman, dengan 347 miliar ini dana yang inflow ke market ya, reguler ya. Hari ini SG kembali rebound untuk kesekian kalinya 1,3% untuk sesi 2 hari ini. Dibuka di 5583, kemudian high di 5649, dan sekarang di stay di 5646, sedangkan low di 5583, sama seperti di open, jadi tidak ada waktu untuk minus hari ini. Oke teman-teman, kemudian kita akan lihat kemarin ya, trial di virtual trade kita sudah buka BBNI dan juga Pepro ya. Kita akan lihat saat ini Pepro kita buka di 65, kemudian price saat ini di 70 dengan gain 7,6%. Kemudian BBNI kita open di 5.400 dan sekarang di 5.900, jadi ada 9,2% sekitar untuk gain sampai dengan hari ini ya teman-teman. Itu untuk yang teman-teman belum paham, ini adalah konteks untuk menguji strategi ya, bukan kemampuan, menguji strategi dalam mencapai 200 juta ke target 2 miliar, apakah dicapai dengan mudah, dengan susah, ataupun gagal ya. Kita akan lihat nanti, waktu yang akan menentukan, dan kemampuan kita atau kesabaran kita untuk bisa terus pantau market. Oke teman-teman, kita masuk ke market ya. Hari ini IHSG rebound, nampaknya banyak sekali saham yang menarik untuk kita lihat ya, dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan jam sekarang itu 1,12. Ini data dari broker ya teman-teman, karena kita pakai untuk trading live ini dari broker CC, dari Mandiri Sekuritas, untuk aplikasi tradingnya ya. Tadi BBNI 4,41% yang kita sudah buka di angka 5.400, sekarang sudah rebound di 4,41% hari ini ya. Kita lihat LQ teman-teman. Di LQ nampak kompak sekali ini. LQ mengalami rebound ya, dengan banyak saham yang rebound, hanya beberapa yang minus hari ini ya. Sentimen yang terjadi masih yang kemarin ya teman-teman, efek dari efek dari BI rate, kemudian juga ditambah optimisme pemerintah dalam penanganan corona, dengan capaian atau harapan bisa target di semester 1 untuk bisa melakukan vaksinasi ya teman-teman, untuk bisa melakukan vaksinasi, sehingga harapannya pengaruh dari COVID-19 ini nggak terlalu berdampak terus-menerus ke laju ekonomi Indonesia, sehingga harapan itu ada, dan juga tindakan pemerintah yang tepat. Ditambah kemarin sentimennya mungkin masih dari Amerika Serikat ya, artinya tambah hari tambah dekat sekali ke pemerintahan Trump, ke Joe Biden, dengan langkah ataupun strategi yang sudah ada beberapa yang disampaikan
baik kampanye ataupun ataupun pidato kemenangan Biden, sehingga optimisme pasar ini kembali terangkat. Oke ya teman-teman, untuk stock pick, kita ke stock pick dulu. Tadi malam sudah kita kirimkan, tadi pagi itu ada tower, kemudian base dan PPRE. Sekarang kita hanya tiga saham yang kita berikan untuk stock pick daily ya teman-teman. Untuk daily stock pick kemarin ada 5 saham dan sebelumnya juga banyak saham. Sekarang kita akan 3 fokus untuk lebih bisa terarah dalam sisi pengamatan ataupun dari sisi bid, sehingga teman-teman nggak terlalu pusing banyak sekali saham pilihan. Kita pilihkan 3 saham yang punya peluang kemarin. Ya, tadi pagi sudah kita kirim juga ke grup Telegram dan juga ke medsos lainnya seperti Twitter ataupun di YouTube. Ya, ini ada tower last kemarin minus 0,96%, brokernet itu minus 678.000 lot. Kemarin last di 10.30, open bid di 10.30, profit di 12.90 targetnya, dan loss 870. Kemudian base minus 3,17 ya. Kemudian PPRE 4,81. Kita lihat teman-teman. Untuk tower hari ini berhasil rebound di 3,8% ya, dibuka di 10.40. Kemudian di low 10.35, berarti open bid waktu kita sampaikan stock pick ini sepertinya sudah terlewat pada saat pre-opening ya teman-teman. Jadi di 10.30 berarti Anda harus beli over di 10.40 karena pembukaan di 10.40, tetapi low di 10.35. Ya, tower 4,37%, menit sekarang 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini rebound dari 10.40 ke sekarang 10.75 di over, sedangkan di bid 10.70. Ya, ini adalah konteks penjualan atau perdagangan yang jangka pendek kalau menurut saya, karena kita pikir untuk bisa mengambil kesempatan cuan walaupun pendek, dalam arti tower punya kemampuan untuk bisa paling tidak tembus di angka 10.90. Jadi ada beberapa poin, sekitar 60 poin yang bisa diambil untuk Anda bisa cuan hari ini. Ya teman-teman, itu tower. Kalau untuk jangka panjang saya belum bisa menyarankan kalau memang dibuka saat ini. Ini saat ini saya sarankan hanya untuk trading jangka pendek teman-teman. Silakan, barangkali masih bisa, ini masih ada kesempatan saya pikir, tapi sangat pendek sekali ya. Jangka pendek dalam arti sampai akhir bulan ini coba Anda pantau, jika kena maka Anda bisa TP atau take profit. Sekian di 10.70 di bid, kemudian atau over masuk ke 10.75. Sepertinya itu terjadi HK ya teman-teman, hajar kanan ataupun nampaknya bandar net buy lot ya, 390.000 lot ya, dengan transaksi 246 miliar. Jadi kalau Anda beli di over tower ini, itu bisa cepat ini sepertinya, karena kita lihat angka-angkanya semakin menurun, angka overloadnya di 10.75, sehingga jika kita pasang di overload akan cepat kena. Tetapi ketika kita pasang di bid ada 197.000 lot, dan itu akan sangat ngantri sekali. Jadi seolah-olah retail ataupun siapapun dipaksa untuk bisa beli di over di 10.75. Gak apa-apa, silahkan beli di over. Nanti target yang diambil jangka pendeknya teman-teman di 1150 ya, 1160 teman-teman, cukup di situ aja. Kemudian Anda bisa cut loss di 960 970 ya, untuk teman-teman yang trading jangka pendek di tower.
Kalau tujuannya untuk safety by dividend, silahkan untuk jangka panjang targetnya antara 2.500 sampai 2.750 di tower dengan cut loss di 950 970 untuk tower. Ya teman-teman, silahkan, ini tower masih ada jangka pendek yang bisa Anda ambil. Kemudian kita lihat tadi sesuai stock pick, sesuai stock pick ya, ini tower yang tadi kita sampaikan. Silahkan teman-teman untuk bisa juga ambil kalau mau di over saja sekarang di 10.75 hari ini, ataupun nunggu kondisi besok ya silahkan. Kalaupun over hari ini 10.75 ya nggak apa-apa, nanti bisa ambil TP di 1150 1160 untuk cut loss di 970 untuk Anda bisa masuk. Kalaupun tadi pagi sesuai stock pick Anda bisa masuk di 10.40, Anda bisa tutup di 10.90 untuk daily trade, ataupun 10.85. Ada beberapa sekitar 40-50 poin ya, lumayan lah, dengan cut loss di 970 980. Oke, itu tower. Kemudian kita lihat lagi adalah kita lihat lagi adalah base ya teman-teman. Nampaknya base ini ada di saham Kompas ya teman-teman. Kita akan lihat base hari ini stock pick 2,19% rebound ya untuk base ya. Untuk base ini lumayan tinggi ya, lot sell-nya ada 1,1 juta lot ya, 1,1 juta lot dengan 77 miliar transaksi ya. Kemarin kita kita open bid bisa di 183 teman-teman, sekarang sudah di 187 bid, 188 di over. Silakan teman-teman bisa ngebid di 185 atau 184 untuk teman-teman yang suka ngebid. Kalau yang nggak suka ngebid, artinya ada kepastian, silahkan untuk bisa masuk di over 188 teman-teman. Nah, kalau kita lihat catnya di sini, memang catnya masih di bawah ya teman-teman, di low daripada base ya teman-teman. Nah, ini sedang menuju ke 24% Vibo, silahkan, ada kesempatan, dan juga sudah hampir menyentuh ke MA20 ya, di moving average 20, sehingga ada kemungkinan kedepannya masih berdampak ke rebound untuk base ini ya teman-teman. Silakan nanti bisa TP di 320 ya, atau di 280 ini teman-teman ya, itu base. Dan juga Anda bisa cut loss di 151 ataupun di 142 ya teman-teman, untuk teman-teman yang bisa masuk atau ingin masuk ke base. Oke, next ke PPRE ya teman-teman. PPRE ini juga ini saham, bukan saham Kompas ya teman-teman, asalnya saham lapis ketiga ya teman-teman. Kita akan coba buka ininya, situasinya seperti apa PPRE hari ini ya. Ada beberapa juga saham yang lumayan bergerak tinggi ya untuk saham lapis 3 ini, seperti SMPR yang nampaknya ingin ingin arah hari ini, mudah-mudahan bisa menang ya. Untuk PPRE kita belum dapat datanya teman-teman, sebentar kita akan buka PPRE mana ya, ini PPRE ya. Kita akan tulis saja teman-teman PPRE
Ya, sekarang masih di 220 bit, 222 di over ya teman-teman. Artinya kita kalau untuk daily trade ini agak susah PPRE untuk bisa diandalkan close di saat market diajak trade daily. Ya, PPRE sekarang masih 1,83% ya teman-teman. Kemudian ini bit di 222 di 220 di bit, kemudian di over 222 dengan height hari ini 226. Ini teman-teman masih bisa oke untuk masuk PPRE dengan target jangka panjang ya teman-teman. Mau tidak mau dengan target jangka panjang di 310 ataupun 340, kemudian bisa cut loss di 100 di 124 sampai 110 teman-teman untuk PPRE ya. Silakan masuk mumpung memang di bid juga tipis dan juga di over juga tipis untuk bisa ambil PPRE jika Anda berkehendak. Oke, ada kita pantau lagi saham-saham yang di LQ ya teman-teman. Nampaknya ada beberapa saham yang menarik. Tower tadi sudah saya sampaikan, kemudian Adaro menanggulangi sentimen kenaikan kebutuhan batu bara ya yang terjadi di pasar internasional, dalam arti supplier dan juga price-nya sudah mulai rebound ya teman-teman, sehingga Adaro ini banyak diborong oleh investor ya, untuk Adaro. Ini masih oke teman-teman. Adaro silakan bisa buka posisi Adaro di sekarang di di harga sekarang di 12.80, walaupun ini agak lumayan tinggi ya teman-teman, tapi kalau untuk jangka panjang saya pikir perusahaan ini enggak terlalu was-was sih menurut saya. Ya, ini sudah lewat di angka 24% Fibo, jadi menuju ke 12.90 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil nanti di 14.30 atau di 14.40 untuk TP ya, jika masuk sekarang di 12.85 12.90. Sedangkan cut loss silakan teman-teman bisa buka di kos 10.30 10.70 ya teman-teman. Itu Adaro. Oke, terus MNC. Kemarin MNC juga kita sudah berikan situasi untuk bisa ambil ya, bisa ambil posisi. Nah, sekarang hari ini sudah mulai rebound di 7,07%. Dia open di 925, low 925, kemudian high 985. Ini teman-teman chartnya juga ada di bawah dan sekarang masih dalam konsolidasi untuk bisa rebound ke arah target. Silakan Anda bisa ditarget di 11.50 untuk MNC di TP ya, atau di cut loss-nya di 7.60 untuk teman-teman yang mau masuk ke MNC. Ya, kemudian Telkom. Kemarin Telkom juga sudah kita stock pick dan sekarang juga rebound kembali sekitar 3,4%. Hari ini transaksi 736 miliar di Telkom. Silakan teman-teman bisa positioning Telkomsel ya, Telkom maksud saya, untuk bisa ambil posisi posisi bid ada 95.000 lot atau di over ada 96.000 lot. Walaupun di over ya nggak jadi masalah sih, tetapi Anda mungkin akan sempit untuk bisa ambil posisi TP. Silahkan bisa TP kalau masuk sekarang di 3.840 sampai 3.870 dan cut loss di 22.40 22.60 ya teman-teman. Itu
sorry ya, 2240, 2260 itu Telkom teman-teman. Kemudian ada beberapa saham yang menarik, Anda bisa watchlist ataupun Anda bisa pantau sendiri. Untuk LQ ada KLBF, kemudian BBNI, kemudian ASII, kemudian BMRI, kemudian Excel ya, rebound 6,09% untuk Excel. Kemudian ada Pakuwon, kemudian juga ada Inco ya teman-teman. Oke, jadi tadi sudah kita sampaikan ada beberapa saham yang menarik, antara lain Adaro, kemudian MNC, kemudian Adaro, ini Adaro itu teman-teman. Untuk Adaro ini, kemudian MNCN ya teman-teman. Ini MNCN, kemudian Telkom, ini juga Telkom. Kemudian ada beberapa saham yang menarik, antara lain itu KLBF, kemudian BBNI, ASII, BMRI, PTPP, kemudian Excel, Pakuwon, dan Akra. Juga Inco hanya 19.000 vaksin. Inco hanya 19.000 lot ya teman-teman, net buy-nya dengan 45 miliar transaksinya. Oke teman-teman, hanya sekitar 6 menit lagi ya untuk market pre-close. Kita akan lihat di saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga. Ya, PMTR rebound 4,8%, kemudian SMBR arah ini hampir arah 800 rupiah dengan 24,03%, kemudian ada Fire yang juga 10,18% rebound. Kita lihat di Kompas teman-teman, apakah ada saham kedua atau saham ketiga yang rebound. Tadi PMTR oke. Ini ADHI sudah lagi naik ke angka 1000 ya teman-teman. Kemudian ada Medco yang 7%, kemudian BRPT 8%, Waskita 4%, Tower 3%, dan Antam 2%, kemudian LPKR 5%, kemudian Indi 17%, Indi reboundnya lumayan banyak, ini Indi 17,95%, kemudian PTPP 4%, dan Telkom 3%. Yang perlu diawasi teman-teman untuk bisa ambil TP dan sebagainya untuk saham-saham tersebut ya teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk beberapa saham yang mungkin ada potensi ya, untuk bisa rebound. Kita lihat SMBR teman-teman. Ini saham yang baru bangkit dari kuburan 100 perakan nilai saham, padahal SMBR adalah saham BUMN di semen ya. Artinya semen sudah mulai menggeliat lagi dengan adanya pembukaan di beberapa daerah, dan juga harapan ada tingginya permintaan dari produk semen dengan properti yang kembali menggeliat dengan turunnya PI rate. Ini harapannya. Nanti untuk trial kita akan coba tutup salah satu antara Pepro dan juga BBNI, akan kita alihkan di saham SMBR. Ya teman-teman juga bisa ikuti kita untuk bisa ikut di saham SMBR ini ya teman-teman. Ya, sekarang masih belum sentuh ke Fibo 24%, artinya masih jauh ke 50%, itu 2200, kemudian 38%, 1730, kemudian 24% itu dari 1100. Paling tidak kita jangka pendek di target 1100 sampai 1200. Kemudian cut loss Anda bisa tutup di angka 510 ya sampai 530 untuk cut lossnya. Ya teman-teman, itu SMBR yang kita pantau juga oke ya hari ini. Kemudian juga ada yang lumayan bergerak hari ini, ada PMTR yang tadi kita konfirmasikan. PMTR sudah 5,6% ya teman-teman PMTR. Kemudian kita lihat lagi yang Anda perlu awasi adalah nampaknya
agro ya teman-teman. Agro udah mulai rebound lagi 2,36%. Ini agro ya. Oke teman-teman, coba kita akan lihat, sepertinya Pepro ada ini ya, ada net sell dari broker, tetapi sepertinya broker lain juga nampung ya dengan ketebalan yang di atas 100.000 daripada lot yang ada di bid ataupun yang ada di offer, sehingga pergerakannya tidak terlalu lincah, tetapi cenderung safety untuk secara jangka menengah ataupun jangka panjang, karena saham seperti ini tidak mudah dibanting sepertinya, kecuali memang si mayoritas pemegang saham bisa juga dual di pasar reguler ini dengan menjual-jual harga seenaknya sendiri. Padahal kalau dia tahan kepemilikannya, tunggu Pepro sampai ke 150, 160 atau di 270, itu bisa lebih banyak ratusan persen akan didapat untungnya, sehingga biarkan saja ini market yang menentukan Pepro. Jangan seperti sebelum-sebelumnya Pepro diparkir di angka 50, padahal ini saham BUMN dan juga punya kemampuan revenue dari bisnis prosesnya ke arah lebih baik. Jadi kedepannya Pepro masih lebih baik. Cuman kita mungkin ada target tersendiri ya untuk beberapa situasi. Nanti kita akan tutup salah satu dari trial ya, apakah Pepro ataukah apa BBNI, kita akan lihat ke depannya teman-teman. Tapi yang paling pasti saat ini sudah jam 14.50, sudah pre closing ya teman-teman, sudah pre closing, dan juga market stuck di kisaran 1,12%. Jadi IHSG hari ini di sesi 2 teman-teman 1,36% ya menurut running trade ini IHSG hari ini. Oke teman-teman, silakan untuk teman-teman yang mau join ataupun konsultasi sebagainya ke kita, untuk bisa kontak ke kita dengan WhatsApp seperti ini dan juga Telegram seperti ini. Kita akan coba untuk membahas ataupun berdiskusi dengan teman-teman 7 kali 24 jam. Ya, jadi dianggap santai tapi serius tapi cuan. Oke ya teman-teman, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga teman-teman hari ini kembali cuan. Ya, sedikit saya sampaikan, yang namanya cuan tuh dalam arti bukan dalam konteks ini sih, sebagai pengetahuan aja. Kalau saya baca yang namanya cuan itu ketika porto kita hijau royo-royo katanya, atau hijau dengan progres yang membaik. Bukan dalam konteks begitu hijau kita ambil untung dan itu cuan, bukan. Jadi yang namanya cuan itu adalah potensial profit ataupun porto yang hijau ya, sehingga bisa menenangkan hati kita atau memberikan harapan bahwa ke depan saham ini akan menjadi lebih baik. Oke teman-teman, itu saja hari ini untuk live trade hari Senin tanggal 23 November ya, sekitar 8 menit ke jam 3, sekarang jam 14.52 ya, teman-teman juga bisa lihat. Ya, untuk selanjutnya kita akan jumpa di sesi berikutnya, di hari berikutnya untuk live trade teman-teman. Jangan lupa sekali lagi saya sampaikan, silahkan untuk bisa kontak ke kita jika ada hal yang perlu disampaikan tentang trading IHSG ataupun tentang investasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Silakan teman-teman mohon dukungan untuk subscribe ke channel kita untuk pengembangan channel kita. Oke, selamat sore, selamat trading, selamat cuan hari ini. Kita jumpa di hari berikutnya. Terima kasih, selamat sore.